Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari program studi Teknologi Rekayasa Elektronika. Nama saya M. Apriyono dengan NPM saya 257840818. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis, sistematis, dan terbatas yang disusun untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dan flowchart di sini adalah diagram visual yang menampilkan langkah-langkah keputusan dan urutan proses sistem menggunakan simbol grafis standar seperti kotak, bola ketupat, atau panah. Sini flowchartnya ini itu seperti gambaran di pemrograman nanti yang dibuat alur algoritma kita nanti. Dan fungsi flowchart juga itu berfungsi untuk mendokumentasikan atau merencanakan, menganalisis. Intinya itu dia sebuah gambaran agar kita mencapai tujuan tertentu dan juga mudah dipahami ya. Oke, untuk studi kasus 1 di sini ada namanya sistem keamanan, yaitu self test. Sebelum mulai sistem akan melakukan pengecekan mandiri yang dimulai dari simbol flowchart terminator, yaitu mulai, kemudian ke processing atau inisialisasi semua pin I atau O atau input atau output ya. Kemudian beralih ke input output, yaitu nyalakan LED indikator power atau indikator power yang itu berwarna hijau. Dan kemudian ke processing lagi, yaitu cek koneksi sensor ping dan ping sensor. Kemudian terbagi ke dua bagian, itu input output juga. Sini dia akan masuk ke sini jika bunyikan buzzer selama 0,5 detik sebagai tanda sistem siap. Maka tampilan pesan sistem akan aktif pada layar LCD. Jika buzzer hidup selama 0,5 detik atau bunyikan buzzer selama 0,5 detik sebagai tanda sistem siap, maka tampilan pesan sistem ini akan aktif pada layar LCD. Setelah itu selesai simbol terminator ya guys. Oke, untuk studi kasus 2 yaitu robot pemilah barang. Seperti biasa, dimulai dari simbol terminator, yaitu mulai, kemudian ke simbol processing, baca data dari sensor, beban, atau load cell. Intinya di sini kita akan sistemnya itu akan membaca data dari sensor, beban, atau dinamakan load cell. Kemudian ke simbol decision ini semacam keputusan apakah berat itu akan lebih atau kurangnya itu akan terpengaruh oleh decision ini. Jika beratnya itu lebih dari 500 gram, maka dia akan jika berat barangnya 500 gram lebih, itu akan mengarah ke simbol processing, yaitu gerakan motor servo ke arah kiri keranjang A. Jika tidak, gerakan motor servo ke arah kanan ke keranjang B. Dan kemudian akan beralih ke simbol input output lagi, yaitu tampilan berat barang di layar monitor. Setelah itu akan menampilkan berat barang di layar monitor sesuai ketentuan yang kedua ini ya, dari keputusan simbol decision ini ya. Setelah itu selesai. Oke, yang terakhir ada studi kasus 3. Sini sistem pemantau suhu, atau jika suhu terlalu panas, kipas menyala dan suhu tidak boleh overheat. Oke, di sini seperti biasa ada ada simbol terminator, yaitu mulai. Ketika sudah mulai, dia akan beralih ke sensor processing, yaitu sensornya akan dibaca
sensor suhu akan dibaca, yaitu kodenya itu LM35 atau DHT11. Setelah itu akan kembali ke simbol decision, keputusan seperti tadi ya. Apakah suhunya itu lebih dari 35 derajat Celcius atau tidak. Kalau tidak, maka jika tidak suhunya 35 derajat, maka akan muncul simbol processing, yaitu matikan relay atau kipas pendingin. Dan jika derajat suhunya itu 35 derajat atau lebih, itu maka aktifkan relay, yaitu kipas pendinginnya. Setelah itu kan ada simbol processing lagi, yaitu tunggu delay selama 5 detik. Intinya itu akan maksudnya ketika yang ini sudah aktif, yang processing ini, simbol ini akan menunggu selama 5 detik. Setelah itu dia akan kembali mengulang ke arah sini, yaitu simbol processing lagi sini. Secara dia akan melooping, yaitu kembali ke langkah baca sensor suhu, yaitu sini ya guys ya. Oke, sepertinya sekian itu saja dari saya. Kalau saya ada kata salah bicara atau apapun itu, mohon maaf. Saya Emma Priyono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.